Jadi, ada satu orang terbangun penuh dengan keringat. Padahal, ruangan kamarnya itu cukup dingin. Anehnya, pas dia mau mencoba bergerak, tubuhnya itu kaku banget. Cuman matanya doang yang bisa bergerak. Dan pas orang ini melihat ke langit-langit kamar, dia melihat sesosok penampakan hantu seorang wanita yang dililit rantai di sekujur tubuhnya. Pada momen itu, pria ini langsung paham dengan apa yang mesti dia lakukan. Begini ceritanya. Pada sekitaran tahun 1985, ada seorang wanita berusia 60 tahun yang bernama Dorothy Thompson tinggal di Saint Bernard, Louisiana, Amerika Serikat. Beliau tinggal di sana selama 39 tahun dan mempunyai bisnis yaitu sebagai pemilik dan pengelola kuburan hewan peliharaan. Sekedar info aja, bisnis kuburan hewan peliharaan di Amerika Serikat pada tahun tersebut cukup laku lah. Banyak orang yang mengunjungi Dorothy untuk menyewa lahan kuburan, membeli batu nisan, lalu menguburkan hewan peliharaan kesayangannya. Kalau di Indonesia kan ada beda ya, kuburan itu kebanyakan hanya dikhususkan untuk manusia aja. Sedangkan di Amerika, orang yang sayang banget sama hewan peliharaannya bakalan rela melakukan prosesi penguburan bagaikan melakukan prosesi penguburan manusia. Selain sebagai pemilik dan pengelola kuburan hewan, kehidupan Dorothy di sini bisa dibilang dipandang negatif karena dia dijadikan bahan gosip oleh warga sekitarnya. Sekedar info aja ya, Saint Bernard adalah kota kecil yang penduduknya sedikit tapi terbilang ramah dan saling mengenal satu sama lainnya. Jadinya kalau ada gosip itu bakalan bisa menyebar dengan cepat. Nah, bahan gosip tentang Dorothy adalah pertama, lahan kuburan hewan yang dia miliki dikabarkan berhantu. Walaupun begitu, Dorothy masih dengan senang hati tinggal dan menetap di rumah yang letaknya ada di dalam lahan kuburan hewan. Dari sini terbentuklah semacam image bahwa Dorothy adalah wanita tua mengerikan yang tinggal di lahan kuburan. Selain itu juga, selain hewan peliharaan, ada dua orang manusia yang pernah meninggal dan dikubur di lahan kuburan hewannya. Suami pertama Dorothy yang kita sebut saja sebagai Fulan adalah seorang pecandu berat alkohol yang sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Sampai suatu hari ketika Fulan lagi menyiksa Dorothy dengan sangat parah, dia membela dirinya dan menembak Fulan sampai meninggal. Dorothy waktu itu mendapatkan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan suaminya. Tapi dikarenakan kasus KDRT-nya cukup solid, dia bisa bebas dari berbagai macam tuduhan. Lebih enaknya lagi adalah setelah bebas dari proses pengadilan, Dorothy sendiri yang memproses jenazahnya Fulan dan menguburkannya di lahan kuburan hewan. Selain Fulan, suami keduanya Dorothy yang kita sebut saja sebagai Fulano juga ikutan meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri di dalam rumahnya Dorothy. Tidak begitu jelas tentang informasi bagaimana Fulano meninggal. Yang jelas, pas Dorothy pulang ke rumah, dia menemukan Fulano udah tidak bernyawa. Dan dikarenakan alibinya Dorothy cukup kuat, dia terbebas dari berbagai macam tuduhan. Walaupun begitu, Dorothy jugalah yang sendirian tuh memproses jenazahnya Fulano dan menguburkannya di lahan kuburan, persisnya di samping kuburannya Fulan. Dari seluruh kejadian tersebut, selain sebagai wanita mengerikan yang tinggal sendirian sebatang kara di lahan kuburan hewan, Dorothy juga dirumorkan sebagai wanita penghabis suami. Bisa dibilang ya, hawa-hawa nenek-nenek misterius Dorothy itu kayak kental banget. Siang hari itu, pada tanggal 13 April tahun 1985, Dorothy melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Waktu itu, beliau mau pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang. Uangnya ini bakalan beliau gunakan untuk membayar gajinya Kenny Pami, salah satu tukang kebunnya. Tapi dikarenakan Dorothy sudah cukup tua, lagi sakit pinggang juga dan tidak bisa menyetir, dia meminta Kenny untuk dianterin ke bank. Ya udah deh, Dorothy dianterin tuh ke bank sama Kenny. Dia ambil duit, dia bayar Kenny, lalu OTW pulang ke rumah lagi sambil juga mampir ke berbagai macam toko kelontong yang sejalan. Selama perjalanan itu ya, mereka berdua ngobrol topik-topik yang ringan kayak cuaca lah, pekerjaan yang udah dilakukan tadi, dan lain sebagainya. Walaupun mereka berdua kelihatan akrab, faktanya adalah Kenny baru bekerja dengan Dorothy pas kemarin banget. Bisa dibilang mereka berdua kayak baru saling kenal. Tapi dikarenakan Kenny bekerja dengan baik ya, Dorothy berniat nih ingin memperkerjakan dia sebagai tukang kebun dengan jangka waktu yang lama. Ketika mereka udah sampai di depan rumahnya Dorothy, beliau keluar dari mobil, berterima kasih, pamitan, Kenny pergi dengan mobilnya, lalu Dorothy jalan masuk ke dalam rumahnya.
Lalu, sekitaran jam 9 malam, setelah Dorothy menjalankan bisnisnya, dia menuangkan segelas wine ke gelas, jalan ke kamar tidur ya, lalu nonton TV untuk bersantai. Pas Dorothy lagi pewek-peweknya, tiba-tiba beliau mendengar telepon rumahnya berdering. Dorothy jalan balik lagi nih ke ruang utama sambil membawa wine-nya, lalu mengangkat teleponnya. Ternyata yang pas menelpon ini adalah Patricia Newman, seorang wanita berumur 30 tahunan yang udah bekerja lama untuk Dorothy sebagai perawat lansia dan juga ART. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan Patricia dan Dorothy semakin lama semakin dekat. Bahkan sering dianggap hubungan mereka itu bagaikan ibu dan anak. Di dalam teleponnya, Patricia bertanya, "Bu, punten, apakah besok ibu butuh diantar untuk ke apotek dikarenakan stok obat-obatannya Dorothy udah menipis?" Dia menjawab, "Oh iya, boleh. Kebetulan juga saya lagi butuh nih. Terima kasih ya." Sebagaimana yang udah gue ceritakan, Dorothy nggak bisa menyetir mobil. Jadinya dia selalu membutuhkan bantuan orang lain, entah itu Kenny, si tukang kebun, atau si Patricia, si perawat ya, untuk berpergian. Setelah pertanyaan tadi, mereka berdua ngobrol-ngobrol nih, topik-topik lainnya. Sampai akhirnya dirasa udah cukup larut malam, mereka berdua mengakhiri teleponnya. Wine di gelas Dorothy pun juga udah habis, dia balik jalan ke dapur buat cuci gelasnya, lalu jalan lagi ke kamar tidur untuk beristirahat. Tapi pas dia lagi jalan, dia mendengar ada suara mobil masuk ke halaman rumahnya. Besok harinya, sekitaran pukul 9 pagi, Patricia menelpon Dorothy untuk memberitahu kalau dia hari itu bakalan telat menjemput beliau. Walaupun begitu, panggilannya ini nggak diangkat sama Dorothy. Dia bahkan menelpon beberapa kali, tapi masih juga nggak diangkat. Yaudah deh, sekitaran jam 1 siang, Patricia udah sampai itu di depan rumahnya Dorothy. Parkirin mobilnya, lalu ketok-ketok pintu depan rumahnya Dorothy. Anehnya adalah, ketokan pintunya ini juga tidak direspon sama Dorothy. Patricia coba ngecek tuh ke beberapa jendela, tapi dia tidak melihat tanda-tanda Dorothy lagi ada di rumah. Bisa dibilang ya, suasana rumahnya itu sunyi, tenang, sepi, kayak gak ada tanda-tanda kehidupan. Dari sini, firasat Patricia mulai gak enak, karena Dorothy adalah seorang lansia yang hidup sendiri dan bergantung banget sama obat. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu gitu di malam kemarin, sampai-sampai dia meninggal dunia dan gak ada yang nemenin? Patricia ingin nekat tuh masuk ke rumahnya Dorothy, tapi rada takut juga, karena kalau dia menemukan Dorothy udah meninggal dunia, ya nggak enak lah ya nemuin jenazah mayat itu. Ngeri. Dikarenakan hal tersebut, dia menghubungi polisi untuk meminta bantuan, dan gak lama kemudian polisi udah sampai juga tuh di depan rumahnya Dorothy. Mereka semua langsung briefing singkat, ngobrol-ngobrol, dan memutuskan untuk masuk ke pintu belakang karena pintu depan itu dikunci dari dalam. Dan pas mereka coba pintu belakang, ternyata tidak terkunci. Mereka sama pun masuk tuh ke dalam rumahnya Dorothy dan mulai menyisir. Anehnya adalah, walaupun udah diperiksa dengan detail ya, Patricia dan polisi tidak melihat keberadaannya Dorothy. Lebih anehnya lagi adalah, pada saat mereka cek kamarnya Dorothy, mereka menemukan TV di kamarnya itu masih menyala dan kasurnya itu agak sedikit berantakan. Intinya, mereka sudah menggeledah seluruh rumah, hanya saja tidak ada jejak Dorothy, tapi juga tidak ada tanda-tanda aneh seperti perampokan atau perkelahian. Seakan-akan Dorothy menghilang dari rumahnya. Pada tahap ini ya, dikarenakan tidak adanya petunjuk mengenai kemana Dorothy pergi, mereka semua jadi kebingungan. Ditambah lagi, satu-satunya petunjuk yang aneh adalah TV-nya masih menyala. Patricia yang khawatir juga ikut heran. Gak biasanya nih Dorothy seperti ini. Patricia yakin bahwa ada yang tidak beres dengan Dorothy. Pas lagi mikir-mikir begini, salah satu polisi bertanya, "Punten teh, apakah ibu Dorothy punya masalah kesehatan fisik atau kesehatan mental?" Patricia menjawab, "Iya pak, ibu Dorothy punya masalah kesehatan fisik karena dia udah lanjut usia, dan kondisi mentalnya tidak begitu stabil karena efek obat dan juga frustasi dengan rumor terhadap dirinya." Dari sini, polisi berdiskusi dan berdasarkan temuan di rumahnya Dorothy yang masih rapi nih ya, besar kemungkinan Dorothy tadi malam atau tadi pagi dia keluar rumah bisa jadi karena mabuk, stres, atau setengah sadar. Dan dikarenakan terjadi sesuatu di luar rumah, sampai siang hari tersebut, dia belum pulang ke rumah. Mendengar teori ini, Patricia agak ragu karena Dorothy orangnya jarang keluar rumah. Dan kalaupun dia keluar rumah, dia selalu dianterin sama orang lain karena dia nggak bisa nyetir. Dan kalaupun Dorothy nekat jalan kaki malam-malam atau pagi-pagi, kemana pula dia pergi? Ya udah deh, polisi pun menyampaikan ke Patricia untuk coba tunggu sekitaran 1 kali 24 jam. Kalau sekiranya lebih dari itu Dorothy masih belum juga ditemukan,
bisalah melaporkannya sebagai orang hilang. Dan dikarenakan gak banyak hal yang bisa dilakukan, Patricia pulang ke rumahnya, terus coba-coba hubungin Dorothy. Lalu juga tanya-tanya warga sekitar sekiranya pada lihat Dorothy nggak. Sayangnya semua usahanya Patricia tidak membuahkan hasil. Gak ada satupun telepon yang diangkat, warga juga nggak ngelihat, ataupun keluarga jauh yang tahu kabarnya tentang Dorothy. 4 hari setelah Dorothy menghilang, sekitaran pukul 10:30 siang, Patricia kembali nih menghubungi pihak kepolisian. Dia kali itu melaporkan Dorothy menghilang dan memohon kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Cobalah tolong dicariin. Pada momen ini ada 2 orang detektif bernama Brian Falalungo dan Sersan Terence Strata ditugaskan untuk menyelidiki menghilangnya Dorothy. Mereka berdua langsung ke rumahnya Dorothy untuk bertemu dengan Patricia yang udah ada di sana. Sesampainya di sana, untuk yang kesekian kalinya ya, Patricia yang udah capek nih cerita terus sama lagi ya, ceritain lagi tuh perihal Dorothy kepada Brian dan Terence. Selesai bercerita, kedua detektif ini bertanya, apakah Bu Dorothy memiliki teman atau keluarga yang barangkali lagi berkunjung? Patricia yang menggelengkan kepalanya menjawab, tidak mungkin Pak, karena setahu saya Ibu Dorothy hidup sendirian. Dia nggak punya suami, nggak punya anak, orang tuanya sudah meninggal, sanak saudaranya juga tinggal jauh semua. Patricia juga menambahkan kalau dia 100% yakin Dorothy diculik sama orang lain. Mendengar hal ini, kedua detektif jadi agak curiga gitu karena so far gak ada nih indikasi Dorothy diculik. Rumahnya rapi, tidak ada pintu atau jendela yang dibuka paksa, tidak ada barang yang hilang. Kok bisa-bisanya Patricia yakin kalau Dorothy itu diculik? Tapi detektif simpan kecurigaannya karena ada kemungkinan juga kalau penculikannya Dorothy berjalan sangat mulus sampai-sampai dia tidak sempat melawan secara Dorothy kan udah lanjut usia. Kedua detektif pun mulai men-tracking nih sekiranya hari terakhir di mana Dorothy terdengar ada kabarnya. Menurut Patricia, hari terakhir dia ada kabarnya adalah pada saat dia teleponan malam-malam sama Dorothy. Sebelum teleponan ini, dia beraktivitas seperti biasa dan sempat pergi ke bank untuk mengambil uang bersama dengan Kenny. Pada momen ini, kedua detektif langsung pamit dan langsung mencoba mencari keberadaan Kenny untuk dimintai keterangan. Tapi sayangnya, Kenny mendadak hilang juga, gak ada kabar. Menurut kedua detektif, ini rada aneh nih, secara Kenny baru aja di-hire sebagai tukang kebun. Kok tiba-tiba menghilang? Masa iya dia langsung bolos kerja gak lama setelah di-hire, mana menghilangnya berbarengan dengan Dorothy? Ya udah deh, dikarenakan pencarian Dorothy terbilang buntu, penyelidikan pun dihentikan untuk sementara waktu. Sampai pada tanggal 2 Mei tahun 1985, sekitaran jam 7 pagi, sekitaran sebulan setelah Dorothy dilaporkan menghilang, pihak kepolisian menerima laporan dari beberapa nelayan setempat. Dalam laporannya, beberapa nelayan ini bilang kalau mereka menemukan jenazah nyangkut di salah satu jaring pada saat mereka berlayar di sungai Mississippi. Menurut para nelayan, jenazahnya ini sangatlah mencurigakan karena pada saat ditemukan, kepalanya itu terbungkus sama kantong plastik hitam dan diikat menggunakan rantai yang ada pemberatnya. Sayangnya tidak ada sama sekali tanda pengenal di jenazahnya ini. Yang hanya diketahui adalah jenazahnya merupakan seorang wanita. Jadinya jenazahnya didiamkan dulu di rumah sakit untuk proses investigasi. Mendengar laporan ini, detektif Brian dan Terence langsung OTW tuh menuju ke rumah sakit sekaligus juga menghubungi Patricia. Mereka melakukan hal tersebut karena berfirasat kalau jenazah wanitanya ini bisa jadi adalah Dorothy. Dan begitu mereka bertiga melihat jenazahnya, Patricia langsung mengenalinya karena di bagian jari telunjuk jenazah ada semacam tato salib dan dia juga kenal dengan perhiasannya. Sambil kaget dan terisak menangis, Patricia mengkonfirm kalau ini adalah jenazahnya Dorothy. Jenazahnya Dorothy pun diperiksa oleh tenaga medis untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Hasilnya adalah tidak ditemukan air di dalam bagian paru-parunya, yang menandakan kemungkinan besar penyebab kematian Dorothy bukanlah tenggelam. Selain itu juga mereka menemukan di bagian leher Dorothy ada semacam bekas cekikan menggunakan tali. Dan mengetahui jenazahnya Dorothy ditemukan dengan kepala tutup kantong plastik, lalu juga dililit rantai yang mengikat tubuhnya, lalu dikaitkan pemberat. Berdasarkan seluruh petunjuk ini, fix udah kalau Dorothy
dihabisi di tempat lain, lalu pelakunya berusaha membuang jenazahnya Dorothy di dalam sungai. Pada momen ini, detektif Brian dan Terence langsung mengerahkan banyak polisi untuk mencari keberadaannya Kenny yang masih misterius. Hal ini mereka lakukan secara dia adalah orang yang terakhir kali melihat Dorothy masih hidup. Pastinya dia bisalah dimintai keterangan. Dan gak lama kemudian, dikarenakan melakukan pencarian yang cukup intens, Kenny berhasil ditemukan dan langsung diminta untuk datang ke kantor polisi. Di ruang interogasi, detektif Brian dan Terence langsung menanyakan perihal Dorothy. Dan sama seperti sebelumnya, Kenny bilang kalau terakhir kali dia melihat Dorothy adalah pada saat dia mengantarkan beliau sehabis gajian dan keliling kota. Kedua detektif lalu meminta alibinya Kenny dengan bertanya, apa yang kamu lakukan pada malam hari setelah mengantarkan Dorothy? Kenny dengan simpelnya menjawab, saya makan-makan dan nginep di rumah pacar saya, Pak. Dan setelah pacarnya Kenny dimintai keterangan lagi, alibinya Kenny terbilang valid. Pacarnya Kenny juga bercerita kalau besok harinya Kenny tidak bekerja. Mereka kayak menghabiskan waktu berdua di kontrakan dan seharian berdua terus. Anehnya, pada saat hari dimana Kenny mesti balik lagi bekerja untuk Dorothy, Kenny memilih tidak masuk, lalu mengundurkan diri secara sepihak tanpa ada kabar. Kenny dengan simpelnya bercerita kalau dia mendapati klien yang lebih menguntungkan daripada Dorothy. Jadinya dia lebih memilih bekerja untuk klien lain dibandingkan bekerja untuk Dorothy. Dan dikarenakan keterangan dari Kenny terbilang masuk akal, untuk sementara waktu detektif Brian dan Terence mencoret nama Kenny dari daftar tersangka. Sampai pada momen ini ya, kedua detektif berusaha mencari informasi perihal orang yang sekiranya punya masalah dengan Dorothy. Menurut penyelidikannya, Dorothy memang jadi bahan gosip yang tidak mengenakan dan juga dipandang negatif sama warga sekitar. Cuman, dua hal tersebut tidak menjadikan Dorothy jadi punya masalah serius nih sama orang lain. Justru gara-gara rumor ini, orang-orang itu jadi menjauh dari dia. Nah, pas lagi memeriksa backgroundnya Dorothy, kedua detektif mendapati kabar dari polisi lain kalau ada seseorang yang sedang melakukan penipuan dengan cek kosong. Pas orang ini diselidiki lebih lanjut, ternyata penipunya ini punya hubungan dengan Dorothy. Orang ini diketahui bernama Elkin Childress, yang dikabarkan juga adalah mantan tukang kebun dari kuburan hewan milik Dorothy. Pas dengar kabar ini, kedua detektif jadi bersemangat lagi. Dia pun panggil Elkin untuk datang ke kantor polisi supaya bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Di ruang interogasi, Elkin mengakui kalau dia pernah bekerja untuk Dorothy selama 2 bulan, sekitaran 1 tahun lalu menjadi tukang kebunnya. Tapi dia juga bercerita kalau alasan dia menjadi tukang kebunnya Dorothy adalah dia mendengar rumor lain perihal Dorothy yang sekiranya menggiurkan. Rumornya ini adalah dikabarkan ya, ada semacam harta karun terpendam di lahan kuburan hewan milik Dorothy. Mendengar hal tersebut, Elkin bekerja tuh sebagai tukang kebun sambil juga mencari-cari keberadaan harta karun. Sayangnya selama 2 bulan mencari, Elkin tidak mendapati hasil. Dia pun resign dan lanjut menjadi tukang kebun untuk klien selanjutnya. Walaupun begitu, kedua detektif tidak sepenuhnya mempercayai ceritanya Elkin karena dia sedikit berbohong dan mempunyai catatan kriminal. Jadi pada saat detektif Brian dan Terence mencocokkan kesaksiannya Elkin dengan database kepolisian, di hadapan kedua detektif, Elkin bilangnya dia resign dari Dorothy. Yang padahal yang sebenarnya terjadi adalah Elkin tertangkap basah nih ya, merampok salah satu rumah kliennya. Dikarenakan dipenjara untuk beberapa waktu, dia nggak bisa dong datang untuk bekerja kepada Dorothy. Terlebih lagi, Elkin sekarang ditangkap karena melakukan penipuan dengan cek kosong. Jadinya dikarenakan catatan kriminal dan kebohongan ini ya, kedua detektif tidak begitu percaya dengan seluruh kesaksiannya Elkin. Walaupun begitu, untuk menggali informasi lebih lanjut, detektif Brian dan Terence melanjutkan interviewnya nih. Waktu itu mereka berdua bertanya, menurut kamu, siapa sekiranya orang yang ingin menyakiti Dorothy? Siapa sekiranya orang yang paling diuntungkan kalau dia meninggal dunia? Dengan senyuman lebar, Elkin langsung jawab, Patricia. Elkin langsung bersemangat cerita bahwa Patricia bukanlah perawat baik yang selalu perhatian kepada Dorothy. Enggak coy, menurut Elkin ya, walaupun Patricia selalu nemenin dan merawat Dorothy, dia diam-diam juga menjilat Dorothy. Bahkan ya, ada rumor yang beredar kalau sekiranya Dorothy meninggal dunia, Patricia lah yang bakalan mewariskan rumah, harta benda, bisnis, lahan kuburannya, dan semua asetnya Dorothy. Elkin langsung ada kesel dan bete gitu ya. Dia mulai ngebacot betapa beruntungnya Patricia karena kalau dia dapat warisan,
dia bisa mencari itu dengan bebas harta karun yang ada di tanah kuburannya Dorothy. Di sisi lain, mendengar rumor ini, detektif Brian dan Terence menjadi tertegun karena cerita dari Elkin ada benarnya juga. Sejauh ini ya, Patricia lah yang ngebet banget mencari Dorothy. Bisa jadi dia udah ngebet banget tuh mewarisi kekayaannya Dorothy. Selain itu juga, Patricia bisa menjadi pelaku yang sempurna karena banyak kasus yang pelakunya itu tidak kabur, melainkan menyamar menjadi orang-orang inosen yang dekat dengan korban. Dikarenakan hal inilah, detektif Brian dan Terence memanggil Patricia lagi untuk datang ke kantor polisi, tapi bukan sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka. Lalu, pada tanggal 8 Mei tahun 1985, 6 hari setelah ditemukannya jenazahnya Dorothy di sungai, kedua detektif memanggil Patricia untuk datang ke kantor polisi sebagai tersangka. Pertemuan mereka berlangsung di ruang interogasi polisi, dan sesampainya Patricia di sana ya, detektif Brian dan Terence langsung mencermati itu gerak-geriknya Patricia. Pada momen ini ya, raut wajahnya Patricia itu kelihatan agak kesel karena dia yang tadinya saksi malah jadi tersangka. Tapi tersirat juga kepedulian bahwa dia tuh ingin membantu proses penyelidikan. Setelah basa-basi singkat, kedua detektif bertanya, "Bagaimana hubungan antara kamu dengan Ibu Dorothy?" Patricia menjawab secara detail, "Hubungan saya dengan Ibu Dorothy sangat baik. Beliau selalu minta tolong kepada saya apa yang dibutuhkan dan saya sudah menganggap Bu Dorothy sebagai ibu saya sendiri." Patricia pun bercerita bahwa selama ini dia bekerja untuk Dorothy ya, entah itu sebagai perawatnya, ART-nya, supirnya, bantuin bisnisnya, pokoknya segala hal tentang Dorothy, semuanya dibantu urus sama Patricia. Dan saking dekatnya hubungan mereka, Dorothy pernah bilang kalau sekiranya dia meninggal nanti, Patricia lah yang mewarisi semua aset-asetnya. So far, sejauh ini ceritanya Patricia itu masih sesuai tuh dengan informasi yang udah dipegang sama detektif Brian dan Terence. Lalu tanpa basa-basi lagi, detektif Brian bertanya, "Kalau soal harta dan asetnya Ibu Dorothy, apakah di matamu itu berharga atau tidak?" Setelah mendengar pertanyaan itu ya, raut wajahnya Patricia jelas kaget dan mulai connect sendiri gitu otaknya, karena kedua detektif di hadapannya sedang mencari motif Patricia untuk menghabisi Dorothy. Pas ini dengan tegas ya, Patricia bilang kalau harta, benda, bisnis, bahkan juga tanah kuburan, asetnya Dorothy, itu semua nggak ada harganya buat dia. Dia sesayang itu sama Dorothy sampai-sampai sebodoh teing lah sama kekayaannya Dorothy. At first, kedua detektif merasakan tuh ketegasannya Patricia, tapi namanya juga kekayaan bro. Kadang mah cuman sampai di mulut aja, di hati nggak ada yang tahu. Pada momen itu, Patricia mulai paham arah pembicaraannya. Waktu itu dia bilang, "Untuk persoalan hartanya Bu Dorothy, sebaiknya kalian tanyakan saja ke Pasutri Nodier." Patricia lalu bercerita kalau ada pasangan suami istri bernama Brandon dan Bonnie Nodier berusia 30 tahunan juga yang pernah bekerja lama untuk Dorothy. Jadi sebelum Patricia, Dorothy meng-hire Brandon untuk menjadi tukang kebun dan Bonnie istrinya untuk menjadi ART dan juga perawatnya. Mereka juga tinggal satu rumah nih ya dengan Dorothy, jadinya setiap hari mereka ketemu, berinteraksi, dan setiap hari ngobrol dan ujung-ujungnya menjadi akrab. Walaupun begitu, Pasutri Nodier diketahui melakukan kecurangan terhadap Dorothy. Diketahui ya, dikarenakan Dorothy udah lanjut usia, beliau itu kan mengonsumsi banyak obat-obatan yang membuat pikiran atau mentalnya itu jadi setengah sadar. Pas lagi setengah sadar ini, Pasutri Nodier menghasut Dorothy dan membuat dia setuju untuk menjual tanah, rumah, bisnis, dan asetnya kepada mereka berdua dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan pas efek dari obat-obatan ini udah hilang ya, Dorothy langsung ngeh tuh dan melayangkan surat gugatan untuk Pasutri Nodier ke pengadilan. Dorothy juga langsung mengusir Pasutri Nodier. Dia nggak mau tinggal bareng sama orang yang sudah menipunya. Di sisi lain, Pasutri Nodier juga melayangkan surat gugatan untuk Dorothy karena dia merasa mendapatkan semua asetnya Dorothy secara sah. Alhasil, Dorothy dan keluarganya Nodier jadinya bertarung nih di pengadilan dan kasusnya masih ongoing. Setelah mendengar penjelasan ini ya, kedua detektif langsung memeriksa tuh
berkas-berkas pengadilan. Dan bener banget, ternyata emang ada berkas gugatan Dorothy terhadap Pasutri Nodier dan juga sebaliknya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sidang itu bakalan dilaksanakan 10 hari sebelum Dorothy pertama kali dilaporkan menghilang. Bisa jadi ya, gara-gara perkara ini Dorothy dihabisi sama Pasutri Nodier. Ya udah deh, detektif Brian dan Terence langsung memanggil Pasutri Nodier untuk dimintai keterangan. Lalu, pada tanggal 10 Mei tahun 1985, di sore hari, kedua detektif udah ada di ruangan interogasi berhadapan dengan Brandon Nodier. Pada masa ini ya, pada dasarnya kedua detektif memanggil Brandon dan Bonnie, pasangan suami istri, untuk hadir ke kantor polisi. Tapi entah kenapa ya, yang hadir itu cuman Brandon aja. Kedua detektif nanyain tuh perihal Bonnie, tapi Brandon juga nggak tahu. Brandon bilang kalau perceraian dia dengan Bonnie terbilang tidak mulus, dan begitu ketok palu nih ya, Bonnie pergi entah kemana. Brandon pun juga sebodoh teuing. Ya udah deh, dikarenakan yang ada di hadapan kedua detektif adalah Brandon, wawancara pun dimulai. Dan setelah basa-basi, detektif Brian dan Terence langsung to the point aja nanyain perihal gugatan pengadilan mereka terhadap Dorothy. Brandon menjawab dengan santai kalau itu semua cuman kesalahpahaman besar. Dia bercerita kalau dia ingin membeli rumah, tanah, bisnis, dan asetnya Dorothy dengan harga pasaran yang layak. Tapi dikarenakan Dorothy sudah menganggap Brandon dan Bonnie sebagai keluarga, dia malah mau menjualnya dengan harga di bawah pasar, kayak family discount. Nah, Brandon dan Bonnie bersikeras kalau dia ingin fair-fairan dengan beli dengan harga pasar. Tapi Dorothy lebih bersikeras. Ya udah deh, dikarenakan Dorothy rada memaksa ya, Brandon dan Bonnie membeli itu dengan harga yang cukup murah. Lebih lanjut lagi, menurut Brandon justru masalahnya itu ada di Patricia. Jadi setelah deal-dealan ini, Dorothy meng-hire Patricia sebagai ART. Dan setelah Dorothy akrab dengan Patricia, entah gimana caranya ya, Patricia berhasil mempengaruhi Dorothy untuk tidak menjual atau bahkan memahalkan harga jualnya. Bisa dibilang ya, Dorothy kayak berubah pikiran, meminta harganya dikoreksi dan minta uang tambahan supaya harganya sesuai dengan pasar setelah ngobrol-ngobrol dengan Patricia. Brandon gak setuju dong, karena kita udah deal-dealan, kok tiba-tiba aja berubah secara sepihak. Dikarenakan perkara inilah Dorothy mengirimkan surat gugatan ke pengadilan menuntut Brandon karena dinilai telah menipu. Di satu sisi lain, Brandon mengirimkan juga tuh surat gugatan ke pengadilan menuntut Dorothy karena dinilai telah mengubah deal-dealan secara sepihak. Bisa dibilang ya, Brandon menuduh Patricia sebagai biang kerok karena semenjak kehadiran dia, hubungan di antara Brandon, Bonnie dengan Dorothy menjadi rusak. Bahkan ya, Brandon menambahkan kalau Patricia bukanlah sesosok seinosen yang orang kira. Brandon bercerita bahwa pada saat Patricia pernah tinggal bareng dengan Dorothy, pernah terjadi keributan besar di antara mereka berdua. Brandon gak tahu keributannya apa karena Dorothy menolak untuk bercerita. Tapi saking besarnya, Dorothy kayak mengungsi ke rumahnya Brandon, ke rumahnya Pasutri ini untuk nginep beberapa hari. Bisa dibilang, sekali lagi, Patricia tidak sebaik yang orang-orang kira. Pas ini, detektif Brian dan Terence rada kebingungan karena Dorothy yang dipandang negatif sama warga ya, ternyata kompleks juga ya kehidupannya. Di satu sisi, dia menjual asetnya kepada Pasutri, Brandon, dan Bonnie. Tapi di satu sisi lain, pada saat surat wasiatnya Dorothy dibuka, ternyata dia memutuskan untuk mewariskan kekayaannya kepada Patricia. Dan semenjak itulah pertarungan di meja pengadilan di antara Brandon, Bonnie versus Patricia terjadi. Mereka berdua kayak memperebutkan tanah kuburannya Dorothy. Bahkan ya, kepolisian setempat pernah dipanggil ke rumahnya Dorothy karena ada keributan. Bersamaan dengan beberapa polisi lain, detektif Brian dan Terence ikutan tuh merespon panggilan ini. Dan begitu sampai, mereka semua melihat Brandon, Bonnie lagi ribut-ribut sama Patricia. Pada saat itulah lebih lanjut lagi, pada hari itu ternyata Brandon memutuskan untuk pindah ke rumahnya Dorothy, sedangkan Patricia menahan Brandon karena menurut wasiatnya Dorothy ini bukan rumahnya lu, melainkan rumahnya Patricia. Ya udah deh, kedua belah pihak ini adu bacot tuh di depan rumahnya Dorothy sampai-sampai polisi harus melerainya. Di sisi lain, detektif
Brian dan Terence mau nggak mau mesti mempercepat proses investigasi. Siapa nih sekiranya pelaku penghabisan Dorothy supaya bisa ketahuan juga siapa yang bakalan mewarisi aset-asetnya. Walaupun begitu, dikarenakan seluruh petunjuk dan orang-orang di sekitaran korban udah dimintai keterangan semuanya dan tidak menghasilkan apapun, investigasinya menjadi mandek. Bahkan ya sempat ada paranormal yang caper gitu ya, beraksi di kuburannya Dorothy untuk mencari tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya. Tapi tetap aja semua usaha investigasi, baik yang real atau halu, hasilnya nihil. Bertahun-tahun pun berlalu dan kasus penghabisannya Dorothy menjadi misteri yang belum terpecahkan pada momen itu. Seiring berjalannya waktu, kasus Dorothy pun dialihkan kepada detektif John Doran dan detektif Mark Jackson untuk diselesaikan. Mereka membaca ulang nih berkas-berkas lamanya Dorothy yang tersimpan dan berusaha memecahkan kasusnya. Sampai pada tanggal 21 September tahun 2009, sekitaran 24 tahun setelah Dorothy ditemukan meninggal dunia di sungai, ada satu orang yang datang ke kantor polisi ingin membuat pengakuan. Detektif John dan Mark mempersilahkan satu orang ini untuk masuk dan bercerita perihal pengakuannya. Satu orang ini bilang kalau untuk beberapa malam terakhir, setiap kali dia tidur, dia tiba-tiba aja kebangun dengan penuh keringat yang padahal kamarnya tuh lagi dingin. Pas bangun ini, badannya itu mendadak gak bisa gerak. Cuman yang bisa digerakkan itu bola matanya aja. Orang ini langsung panik dong, dan pas lagi melihat sekelilingnya, dia ngelihat di langit-langit kamar itu ada penampakan dari seorang nenek-nenek yang wajahnya hancur dan seluruh badannya dililit rantai. Orang ini berusaha berteriak karena dia tahu persis siapa identitas dari penampakan ini. Dan pas suaranya keluar, orang ini tiba-tiba aja terbangun gitu, kayak orang bangun dari isekai. Mendengar cerita ini, detektif John dan Mark kayak rada kesel ya. Kayak, cerita hantu lagi nih. Tapi beberapa detik kemudian, dua orang detektif ini berfokus lagi kepada ceritanya satu orang ini. Karena dia bilang dia tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya Dorothy. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue lanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasusnya Dorothy Thompson ini, gue mau lo coba tebak dulu menggunakan insting lo siapa pelakunya. Pada kasus ini pilihan tersangkanya ada 4 nih. Pilihan pertama adalah Kenny Pami, mantan tukang kebun yang pernah bekerja dengan Dorothy yang entah alasan persisnya apa mendadak resign di hari pertama kerja. Pilihan kedua adalah Patricia Newman, teman sekaligus yang merawat Dorothy yang dituduh tidak sebaik yang orang kira karena dia sebenarnya mengincar harta warisannya Dorothy. Pilihan yang ketiga adalah Elkin Childress, mantan tukang kebun yang pernah bekerja dengan Dorothy yang terobsesi mencari harta karun di sekitaran kuburan hewan milik Dorothy. Pilihan yang keempat adalah Brandon Nodier, mantan tukang kebun yang pernah bekerja juga dengan Dorothy yang membeli asetnya Dorothy dengan harga yang murah. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus penghabisan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Dah? Gue mau lo tahan betul jawabannya karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakalan menceritakan apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Jadi, pada tanggal 13 April tahun 1985, sekitaran jam 9 malam, pelaku udah duduk di belakang setir mobil truknya. Truknya ini lalu menyusuri jalan masuk yang lumayan panjang karena dikelilingin sama tanah kuburan milik Dorothy. Pas udah sampai di depan rumahnya Dorothy, pelaku jalan menuju ke pintu depan dan ngetok-ngetok tuh, menunggu kedatangan Dorothy membuka pintu. Pas pintunya terbuka, Dorothy yang melihat pelaku bertanya, "Ngapain kamu kesini malam-malam?" Dan tanpa menjawab pertanyaan ini, pelaku langsung menerkam dan mencekik lehernya Dorothy. Dorothy sempat melawan, tapi dikarenakan umur mereka terlalu jauh, tenaganya tuh nggak kuat. Dan dikarenakan pelaku tidak sama sekali melepaskan cekikannya, Dorothy pada malam itu meninggal dunia di pintu depannya. Pas ini pelaku memberikan kode kepada supir truk untuk mengendarai mobil truknya ke belakang rumahnya Dorothy. Ternyata ya pada malam tersebut pelaku tidak beraksi sendirian, melainkan juga mengajak satu orang lagi
yang juga kenalannya. Dan sesampainya truk di belakang rumah, pelaku menutup dan mengunci pintu depan rumah, lalu menyeret jenazahnya Dorothy ke pintu belakang. Di sana, pelaku mengeluarkan Dorothy dari pintu belakang dan menaikkannya ke dalam truk. Di dalam truk, supaya memastikan Dorothy benar-benar udah meninggal dunia, pelaku membungkus kepalanya Dorothy menggunakan kantong plastik. Sesampainya di sungai Mississippi, pelaku melilitkan tubuhnya Dorothy dengan rantai yang juga dikaitkan dengan pemberat. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah supaya pas membuang jenazahnya Dorothy, jenazahnya tuh nggak ngambang ke permukaan sungai. Setelah itu, pelaku masuk lagi ke dalam truk, lalu bernafas lega karena dia nggak perlu berhadapan dengan surat gugatan dari Dorothy. Buat yang belum paham, pelaku dari kasus penghabisannya Dorothy adalah Brandon Nodier. Tapi dia nggak sendirian melakukan aksinya. Pelaku lain yang juga kaki tangannya Brandon diketahui adalah orang yang ke kantor polisi membuat pengakuan. Orangnya ini diketahui bernama James Straggler, yang diketahui juga pernah menjadi tukang kebunnya Dorothy, tapi udah lama banget. Nah, alasan kenapa James Straggler membuat pengakuan adalah selama puluhan terakhir, kehidupan dia dipenuhi rasa bersalah. Jadi pada malam kejadian, Brandon menghubungi James. Dia bilang katanya ada prospek bisnis baru nih. James yang belum tahu apa-apa pada momen itu ya, datang aja. Wong mau dikasih kerjaan kok. Yang dia tidak ketahui adalah ternyata pekerjaannya ini adalah membantu Brandon menghabisi Dorothy, pemilik dari tanah kuburan hewan tempat James dulu pernah bekerja. James yang kepalang tanggung ya, mungkin mau nggak mau mengikuti tuh rencananya Brandon. James tadinya mau cepuin Brandon ke polisi, tapi dikarenakan diancam dan juga diiming-imingi hartanya Dorothy, selama puluhan tahun selanjutnya dia membungkam mulutnya. Sampailah ketika James mimpi dihantui sama Dorothy, dia akhirnya nggak tahan, dia menghubungi polisi, membuat pengakuan, dan menyerahkan dirinya. Setelah proses sidang yang panjang, pada tanggal 27 April tahun 2012, 3 tahun setelah kesaksiannya James, Brandon langsung ditangkap. Pada saat diinterogasi, alasan kenapa dia menghabisi Dorothy adalah dia ingin berhasil dalam sidang gugatan atas hak aset milik Dorothy. Menurutnya, kalau Dorothy meninggal sebelum sidang, maka secara otomatis sidangnya bakalan batal dan hak milik atas semua asetnya itu jatuh ke tangannya. Atas perbuatannya, Brandon diputuskan bersalah atas tindakan pembunuhan dan penipuan, lalu mendapati hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan James diberi imunitas dan tidak dijatuhi hukuman apapun.